Azim Indonesia Jayalah Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Seiring dengan dekatnya hari kemerdekaan, biasa bermunculan pandangan-pandangan yang aneh, pandangan-pandangan yang kadang keliru. Salah satunya pandangan yang menyatakan bahwa hormat bendera itu haram, hormat bendera itu bid'ah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam video ini saya ingin mencoba menyampaikan kajian tentang hormat bendera ini berdasarkan sejarah Islam. Apakah kita bisa mendapatkan atau menjumpai dalil berkaitan dengan ini di dalam sejarah Islam atau tidak? Pertama, orang-orang yang menyatakan bahwa hormat bendera itu haram dan bertentangan dengan Islam, bid'ah dan sebagainya, mereka tidak benar-benar tahu tentang sejarah Islam. Tidak ada pengharaman di dalam Islam, tidak ada pengharaman di dalam hadis maupun sunnah yang kita temui tentang menghormati sebuah bendera. Kemudian yang kedua, bendera itu adalah lambang kehormatan suatu kaum, negara, bangsa, bahkan organisasi-organisasi keagamaan juga. Adapun organisasi keagamaan tidak melakukan penghormatan kepada bendera dengan cara hormat bendera, itu adalah masalah lain lagi begitu. Karena setiap kaum, setiap golongan, setiap bangsa mempunyai cara masing-masing, mempunyai cara tertentu untuk menghormati suatu bendera. Sekarang mari kita lihat di dalam sejarah Islam, bagaimana Islam menghormati bendera. Di zaman dahulu, di dalam peperangan, bendera adalah sebuah elemen penting. Bahkan prajurit Islam, laskar Islam rela mengorbankan nyawanya demi tegaknya bendera Islam ketika itu. Contohnya saja di dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perang yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengirim 3.000 pasukannya untuk menghentikan, untuk menghadapi sebuah pasukan yang ingin menyerang Madinah ketika itu. Nah, untuk memimpin 3.000 pasukan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Hadrat Zaid bin Harsah sebagai pemimpinnya. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Zaid wafat, jika Zaid disyahidkan, maka yang melanjutkan panji kepemimpinan Islam ini, yang akan memegang bendera Islam ini adalah Ja'far bin Abi Thalib, yakni sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, kemudian ketika Ja'far pun syahid, ketika Ja'far pun gugur, maka yang akan memegang panji kepemimpinan laskar Islam di dalam perang itu adalah Abdullah bin Rawahah. Kemudian jika Abdullah bin Rawahah syahid, jika Abdullah bin Rawahah pun wafat di dalam perang itu, gugur di dalam perang itu, maka umat muslim harus memilih salah satu di antara mereka sebagai pemimpin mereka. Jadi ini semacam nubuatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka bertiga ini akan syahid di dalam perang itu, bahwa mereka bertiga ini tidak akan kembali hidup-hidup pulang begitu. Peristiwa perang Mu'tah ini merupakan suatu peristiwa yang sangat menggugah iman, merupakan suatu peristiwa yang sangat menarik. Tapi di dalam kesempatan ini, sesuai dengan pembahasan kita tentang hormat bendera, maka saya hanya akan menggarisbawahi peristiwa syahidnya 3 pemimpin laskar Islam di dalam perang ini. Ketiganya syahid demi memperjuangkan, demi mempertahankan bendera Islam ketika itu. Yani setelah Hadrat Zaid bin Harsah syahid, kemudian bendera dipegang bendera Islam ketika itu dipegang oleh Hadrat Ja'far bin Abi Thalib. Di dalam riwayat diceritakan ketika tangan kanan Hadrat Ja'far putus, kemudian beliau memegang bendera itu dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya pun putus. Lalu beliau mengapit bendera itu di dadanya dengan sisa-sisa tangannya tadi. Dan beliau terus berdiri di medan perang sampai akhirnya beliau disyahidkan juga. Nah, kemudian setelah beliau syahid, setelah Hadrat Ja'far syahid,
Sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, Hadrat Abdullah bin Rawahah kemudian mengambil alih kepemimpinan laskar dengan memegang bendera Islam ketika itu. Lalu tak lama kemudian beliau pun syahid. Nah, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu disyahidkan, ketika Hadrat Abdullah bin Rawahah disyahidkan, maka pasukan Islam ketika itu bingung siapa yang akan memimpin. Nah, di dalam keadaan genting seperti itu, Hadrat Khalid bin Walid kemudian maju lalu mengambil alih bendera Islam dan memimpin pasukan Islam, laskar Islam berperang sampai sore hari ketika itu. Nah, keesokan harinya Hadrat Khalid membawa pasukan Islam pulang ke Madinah dengan selamat. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana Islam sangat menghormati bendera sebagai lambang kehormatan, sebagai lambang suatu kaum. Jika di zaman dahulu salah satu cara menghormati bendera adalah dengan mengorbankan seluruh nyawa, bahkan sampai disyahidkan untuk tegaknya bendera Islam ketika itu, maka masa di zaman sekarang hanya sekedar untuk menghormati bendera negara, sangsaka merah putih, dengan melakukan penghormatan bendera, hormat bendera seperti itu dilarang. Masa hal seperti itu dianggap haram dan sebagainya. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang spirit yang dibangun oleh Islam untuk bagaimana menghargai sebuah lambang negara dalam bentuk bendera begitu. Jadi yang mengatakan haram untuk melakukan hormat bendera sama sekali tidak belajar dari sejarah Islam, karena sejarah membuktikan bahwa setiap kaum termasuk Islam juga sangat menghormati benderanya, sangat menghormati lambang negaranya. Dan dalam menghormati bendera tentu setiap kaum mempunyai caranya masing-masing. Dan kita sebagai warga negara bangsa Indonesia yang mengaku mencintai bangsa ini dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, sudah seharusnya bagi kita untuk menghormati bendera merah putih sebagai lambang bangsa, sebagai lambang negara, dengan cara apapun yang dituntut oleh negara, apakah dengan cara menghormat bendera, atau bahkan lebih dari itu, ketika negara menuntut kita untuk mempertahankan sangsaka merah putih ini dengan nyawa kita sekalipun, maka sudah seharusnya sebagai muslim yang baik, sebagai warga negara yang baik, kita senantiasa siap sedia kapanpun untuk mengorbankan nyawa kita demi berkibarnya sangsaka merah putih ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam kemerdekaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.